Kacang sanca inci umur 2 minggu setelah tanam. Sudah mulai menjalar. Saya melakukan pruning atau memeriksa tunas cabang. Ini saya buang dulu untuk dia berkonsentrasi untuk membesarkan batang utama dulu. Jadi nanti setelah sampai setinggi tajarnya, kemungkinan ujung dari batang utama saya potong. Nah, itu baru mengeluarkan tunas ranting yang akan dipelihara. Jadi untuk pertumbuhan awal tunas di percabangan seperti ini saya buang dulu. Ada beberapa tanaman tadi yang saya lihat tunas cabang itu lebih besar dari batangnya. Di batang utamanya kalah dengan pertumbuhan di tunas cabang. Jadi saya inisiatif, saya buang dulu untuk berkonsentrasi di pertumbuhan batang utama. Ini kemarin waktu tanam ini terjadi jeda hujan hampir 1 minggu. Ini saya kira dia tidak bertahan karena tidak saya siram juga. Nah, ternyata dia masih mampu bertahan hidup walaupun tidak saya kocor. Ini kemungkinan kacang ini mampu bertahan hidup walaupun ada jeda hujan yang cukup lama atau di waktu kekeringan. Tanaman kacang-kacangan itu memiliki akar rhizobium atau bintil-bintil akar yang biasa terdapat di tanaman kacang-kacangan. Itu kalau istilahnya simbiosis antara bakteri rhizobium dengan akar. Nah, itu simbiosis yang menguntungkan bagi tanaman kacang-kacangan. Dengan adanya bintil akar rhizobium, itu tanaman kacang-kacangan mampu menyerap atau menyimpan nitrogen alam yang digunakan untuk bertahan hidup di waktu kekeringan. Jadi kalau kabar dari kacang sanca inci ini mampu bertahan hidup cukup lama sampai 5 tahun bahkan 10 tahun, nah itu kemungkinan dari jenis akar dari kacang-kacangan itu memiliki bintil-bintil akar atau akar yang bersimbiosis dengan bakteri rhizobium. Kita sembari mengatur dari pertumbuhan dari batang utama. Ini cukup cepat pertumbuhan dari kacang ini. Saya berikan kompos dari sekam sama koi kambing, saya campur dengan arang. Ini arang kayu yang saya lumatkan. Ini kan saya potong waktu tanam, saya potong karena sudah menjalar tinggi. Ini dari ketiak daunnya muncul tunas baru yang sudah menjalar. Ini hampir 30 cm, dan yang ini hampir 1 meter menjalarnya. Dan kenapa ini saya tanam 2? Ini waktu pertama saya tanam, saya tanam 1, itu ternyata ada hama yang memakan kulit di bagian pangkal, kemudian mati. Akhirnya saya sulam kembali, dan untuk penanaman selanjutnya saya berikan 2 titik tanam
Jadi seandainya satu tanaman dimakan hama, masih ada tanaman satu lagi, jadi saya tidak repot sulam. Toh ini nanti kalau hidup dua-duanya ya saya biarkan saja. Jadi kita lihat pertumbuhannya seperti apa dengan dua batang di satu tajar. Kemungkinan harus rutin pruning atau mengurangi dari percabangan ranting sehingga tidak mengurangi dari kekuatan tajar atau tiang penyangga. Ini juga sambil belajar karena saya baru pertama kali menanam kacang sancai ini. Ini untuk tiang tajarnya saya manfaatkan batang-batang cengkeh yang terkena penyakit yang mati. Nah, seperti itu saya potong batangnya, kemudian bawahnya saya tanami. Dan untuk ranting-rantingnya kemudian saya jadikan tajar. Jadi memanfaatkan yang ada dulu.